berikutnya ini. Kelompoknya Pak Henry dengan Ibu Eva ya? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Almen. Pak Sahat, kami duluan ya Pak Sahat. Monggo, Baik. Bu. Di sini saya berpartner dengan Pak Henry. Saya sebagai coach dan Pak Henry sebagai coachnya. Adapun permasalahan kami yaitu tentang jadwal yang bersamaan antara mengajar dan sebagai instruktur di kegiatan pelatihan pramuka. Baik, kami akan segera mulai. Selamat sore Pak Henry. Apa kabar Pak? Iya, selamat sore juga Bu. Ya, saya baik, dalam keadaan sehat juga Bu. Ya Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Bapak sepertinya kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Iya Bu, benar. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya ini mengganggu waktu Ibu. Oh, enggak Pak, enggak mengganggu kok Pak. Jangan sungkan. Saya ada waktu. Iya Bu, makasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, ada beberapa hari ini yang buat saya tidak nyaman. Kepikiran terus, nggak tenang aja jiwa ini Bu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Kalau harapan saya sih, saya mendapat ketenangan gitu Bu, setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini sama Ibu gitu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita, Pak? Kalau harapan saya sih, saya dapat solusi lah setelah saya menceritakan permasalahan saya ini sama Ibu gitu. Ya Pak, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan atas masalah yang Bapak alami ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Jadi gini Bu, masalahnya itu terdapat di sekolah saya dan juga terdapat di pelatihan itu. Jadi waktunya itu bersamaan gitu. Jadi baru-baru ini saya mendapat surat juga kan begitu dari dinas, kemudian dari pelatihan juga. Jadi kan waktunya itu bersamaan pada tanggal 28 ini sampai tanggal 30 itu 3 hari tuh. Makan waktu 3 hari. Jadi kalau misalnya saya ikutin kegiatan saya selama 3 hari, siswa saya gimana? Sedangkan jadwalnya itu pagi dia dari mulai jam 9 gitu ya. 9 sampai jam 12 break, kemudian sambung lagi dari jam 1 sampai jam 4. Sedangkan siswa saya kan juga butuh saya dalam kelas itu. Jadi bingung lah saya mau yang mana gitu kan. Sementara jadwal untuknya itu sama gitu. Pagi mengajar, di sana juga ngasih pelatihan. Di sini saya butuh siswa, di sana mereka butuh saya gitu. Jadi kacau nih pikiran sebenarnya Bu. Jadi serba salah lah. Mau milih yang mana, mau ke sana salah, mau ke sini salah. Itu menurut saya sih salah. Tapi kalau saya pikir-pikir sih pasti adanya nih solusinya. Kira-kira seperti itulah Bu. Cuman pemecahannya yang belum saya dapatkan Bu. Kira-kira seperti apa? Oh, begitu ya Pak. Jadi Bapak saat ini bingung untuk melaksanakan dua kegiatan yang berbeda di jadwal yang bersamaan ya Pak. Menurut Bapak, mana kegiatan yang sangat penting dari dua kegiatan tersebut Pak? Kalau menurut saya sih kedua kegiatan itu penting Bu. Keduanya udah menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak mengajar kan saya sudah bilang lalai lah kan, lalai dari tugas sementara aja tanggung jawab saya. Kalau misalnya saya ke sana juga mereka juga kasihan, mereka kan para guru-guru itu juga butuh ilmu kepramukaan dari saya gitu. Makanya saya masih dilema sih sebenarnya. Kalau misalnya dibilang penting ya penting dua-duanya gitu. Nggak ada yang nggak penting. Cuman efektifkannya inilah saya masih ada keraguan begitu kan, masih ada lah yang masih jadi pikiran lah kira-kira gitu Bu.
Oh, gitu ya, Pak, ya. Lalu menurut Bapak, apa yang Bapak bayangkan supaya kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang bersamaan? Nah, itulah Bu, saya pikir, beginilah itu, kalaupun kegiatan itu dijalankan bersamaan ataupun bisa jadi tidak gitu kan, pasti saya akan meninggalkan kelas saya atau, saya impalkanlah dulu kelas saya itu kalau misalnya itu mendesak perlu saya, tapi kan saya harus butuh persiapan untuk hal itu. Terlebih, siswa-siswa ini kan butuh saya karena kan sebentar lagi udah mau ujian semester gitu. Kalau misalnya saya masuk di 3 hari itu ke pelatihan itu semua, pasti kan terbengkalai. Dalam artian pasti rencana-rencana saya, ya kan yang sudah saya tuangkan di modul ajar itu pasti tidak berjalan dengan semestinya gitu, Bu. Oh, iya, Pak. Jadi, bagaimana rencana yang sudah Bapak pikirkan? Kalau saya pikirkan gini, Bu, saya tetap ngajar aja di kelas gitu, seperti jadwal saya seperti biasa kan. Lalu untuk kegiatan pelatihannya nanti saya bicarakanlah dulu sama pihak penyelenggaranya gitu. Apa saya bisa menggantikan jadwal pertemuannya atau seperti apa gitu kan. Misalnya saya mengajar pagi, nanti saya ngasih materinya waktu jam siang aja setelah pulang sekolah gitu. Saya pikirnya seperti itu kira-kira, Bu. Oh, menurut Bapak apa masih memungkinkan jika jadwal pelatihan tersebut diubah, Pak? Kalau menurut saya sih bisa, Bu. Karena kan di situ kan saya sebagai panitia juga kan, dan itu mungkin salah satu solusinya. Jadi kalau misalnya pihak penyelenggara yang menyusun jadwal itu, mengizinkan ya, saya siap untuk bertugas di pelatihan itu. Kalau tidak ya nggak apa-apa, saya digantikan sesi paginya di pelatih yang lain, nanti saya masuk di jam siangnya gitu. Oh, artinya Bapak tetap pada tugas mengajar di sekolah ya, Pak. Hanya jadwal untuk pelatihan yang digeser jadwalnya ya, Pak. Lalu, apa langkah selanjutnya yang akan Bapak ambil untuk menjalankan solusi tadi? Kalau solusinya saya bayangkan Bu, langkah pertama dulu koordinasilah dulu saya Bu, sama pihak penyelenggaranya. Saya diskusikanlah dulu jadwalnya itu diulang, karena kan jadwalnya kan dimulai dari pagi gitu. Mudah-mudahanlah di jadwal ulang nanti kegiatan saya itu kalau bisa saya jangan ngasih materinya pagi lah gitu. Saya berharapnya seperti itu, Bu. Oh, gitu, Pak. Dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin apakah ada batasan deadline-nya, Pak? Kalau mengenai hal itu pasti secepatnya saya pasti eksekusi lah Bu gitu kan. Rencananya besok mau ketemulah dulu Pak sama pihak penyelenggaranya biar kegiatan itu secepatnya dirubah kalau misalnya jadwal itu ada di sesi pagi itu saya pematerinya gitu. Biar saya dapat keputusannya apakah bisa jadwal ulang atau memang harus digantikan dengan orang lain gitu, Bu. Oh, baik, Pak. Berarti menunggu keputusan dari hasil pembicaraannya, Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tadi? Kalau terkait hal itu, Bu, masalah di pikiran aja tuh sebenarnya, Bu. Jadi, dukungannya yang perlu dukungan teman lah seperti Ibu kan sudah membantu saya dalam sedikit, apa namanya, memberi solusi terbaik ya, membuat saya sedikit nyaman lah, tenang gitu kan, udah berbicara dengan Ibu. Nah, sudah adalah, sedikit pemikiran saya untuk dilakukannya penjadwalan ulang itu. Jadi teman-teman saya itu kalau misalnya ada jadwal saya pagi, mereka bisa menggantikan saya untuk menghadiri pelatihan yang di pagi itu, gitu, Bu. Oh, baik, Pak. Tadi, Bapak sudah menceritakan solusinya, kemudian langkah-langkah selanjutnya. Sekarang sudah bagaimana perasaannya, Pak Henry? Ya, sudah lega lah, Bu. Tadi kan Ibu sudah ibaratnya mengasih pemikiran dan pemandangan saya gitu, ya kan, untuk berpikir jadi lebih jauh gitu kan. Jadi sudah pastinya sedikit tenang dan mudah-mudahan besok dapat solusinya dan lebih tenang lagi gitu, Bu. Baiklah, Pak Henry. Semoga lancar untuk pertemuan dengan pihak penyelenggara kegiatan pramuka itu ya, Pak, ya. Dan harapan saya semoga kegiatan tersebut, kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik ya, Pak Henry. Iya, Bu, terima kasih, Bu, sama-sama. Makasih atas waktunya ya, Bu. Iya, Pak Henry. Selamat sore, Pak Henry. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Almen.
Oke, terima kasih Bu Eva dan Pak Henry, waktunya pas sekali. Mungkin dari hasil pengamatan kita tadi terhadap yang ditampilkan teman kita, mungkin ada yang memberi masukan ya untuk perbaikan ke depan bagi Bu Eva dan Pak Henry. Ada yang memberi tanggapan kira-kira? Sudah pas, sudah cocok? Kalau alurnya sudah pas sebenarnya, cuman itu tadi ya, chemistry-nya belum dapat karena terlalu tegang ya antara Pak Henry dengan Bu Eva. Ibaratnya bukan kategori curhat ini kayak kasih tak sampai ya. Alurnya sudah benar. Satu pelajaran lagi yang mungkin terlewat dari materi kita kemarin, ide tidak selamanya harus dari coach ya. Bisa saja coach yang melihat, loh, ya namanya teman kan itu. Ini kayaknya ada masalah ini. Coba terpanggil dulu. Boleh juga coach itu yang minta tolong ya dengan temannya. Boleh juga coach yang melihat, oh ini ada sesuatu. Nah, jadi boleh. Tidak harus coach yang memulai, coach juga boleh. Nah, itu mungkin yang perlu tambahannya. Lalu untuk umpan balik tadi, perbaikan untuk Ibu Eva ini sebagai coachnya tadi dan Pak Henry sebagai coachnya tadi ya. Alur sudah, cuman penegasan untuk solusi tadi yang belum lebih spesifik disimpulkan. Kan begitu. Ibaratnya jadi terlihat sebenarnya bahwa coach itu sudah punya solusi sebenarnya. Sudah kelihatan. Coachnya sudah punya solusi. Bukan karena digali coachnya maka dapat solusi itu. Memang coachnya sendiri sudah menemukan solusi itu. Itu yang nampak tadi. Nah, itu sebagai masukan untuk kelompoknya Ibu Eva dan Pak Henry dan untuk kita semua ya. Karena kita melakukan coaching itu kan karena sebenarnya coach itu kan masih mengambang tentang solusi. Seperti yang kita bicarakan itu kan karena benang kusut masih solusi itu. Kalau memang dia sudah ada arah solusinya, ya ngapain kita curhat lagi kan begitu. Ngapain kita harus pakai coaching lagi, kan itu. Tinggal menyimpulkan. Nah, oke. Tapi sudah semakin bagus lah